Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPPK Guru PJOK tahap 3 dan persiapan tes di tahun 2022. Kali ini kita akan membahas kompetensi teknis. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan menuju nomor 1. Kecerdasan majemuk atau multi-intelijensi merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengenal semua teman kelas, D. Mengembangkan diri. Pembahasannya, kecerdasan majemuk atau multiple intelligency merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuan itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi, kecerdasan majemuk merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Jawaban yang benar adalah B. Memecahkan masalah. Nomor selanjutnya, untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Melalui ini, berikut ini yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, D. Penilaian atau evaluasi. Pembahasannya untuk mendukung agar ketiga elemen pengatur diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi ini mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Jadi yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah penilaian atau evaluasi. Jadi jawabannya adalah D, penilaian atau evaluasi. Nomor 3. Salah satu pengalaman belajar berikut ini sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah. A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa meresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Pembahasannya, pembelajaran berbasis masalah problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang memuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah, yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dalam mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah baik secara mandiri maupun berkelompok. Jawaban yang benar adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Nomor 4. Dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada beberapa langkah yang dapat digunakan. Antara lain, A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memperdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menggunakan berbagai gambar sebagai media pembelajaran. Pembahasannya, dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada berbagai langkah yang dapat digunakan. Antara lain, memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa, karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, maka guru harus dapat memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki siswa. Jadi, dalam penerapan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada beberapa langkah yang dapat digunakan. Antara lain, memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi jawaban yang benar adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Nomor 5. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju pada bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia.
Pembahasannya pada dasarnya upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu, proses, dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jadi, proses dan produk sistem pendidikan terutama tertuju pada bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Sebab dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Jawaban yang paling benar adalah A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Nomor 5. Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Kata Pak Alif, guru kelas 3 suatu sekolah dasar. Penguatan positif Pak Alif disampaikan kepada siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Alif tersebut sesuai teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Tversky. Teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan peningkatnya kemungkinan suatu respon atau lebih mengarah kepada hal yang sifatnya dalam diamati dan diukur atau ucapan. Pak Alif tersebut merupakan bentuk ganjaran atau penguatan yang positif yang bentuk motivasi ya atas keberhasilan prestasi anak didiknya. Sehingga ketika mereka mendapatkan pujian, mereka akan lebih semangat lagi dalam belajar. Jawaban yang benar adalah C. Skinner. Nomor 7. Model pembelajaran berbasis proyek, project based learning, memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait aktivitas siswa dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. B. Seluruh aktivitas siswa dilakukan di luar kelas dalam dunia nyata. C. Aktivitas siswa meliputi keterampilan statistika. D. Aktivitas siswa meliputi belajar kelompok. Dan bahasanya, pembelajaran adalah model pembelajaran yang berbasis proyek, melibatkan siswa dalam suatu kegiatan, ya, pembelajaran proyek maksudnya ini, yang menghasilkan suatu proyek. Aktivitas siswa dalam pembelajaran ini adalah mendesain proyeknya sendiri, menyelesaikan proyek secara berkelompok, dan mempresentasikan produk yang dibuat. Dalam mengikuti kegiatan ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan siswa yang multi aspek. Contohnya, merancang, kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan mengkomunikasikan, dan sebagainya. Jawaban yang paling benar adalah A. Aktivitas belajar menuntut keterampilan siswa yang multi aspek. Nomor 8. Klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari A. Tujuan guru memberikan pertanyaan, B. Komponen memberi pertanyaan, C. Fungsi guru memberi pertanyaan, D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Pembahasannya, salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai guru benar, tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya adalah klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Jawaban yang benar adalah D. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. Nomor 9. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat A. Humanisasi, B maksudnya ya, individualitas, C. Organisasi, D. Sosialitas. Pembahasannya, pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Ini yang paling benar dalam dunia pendidikan ya.
Tidak seperti manusia yang dikiranya hewan. Dikasih tugas terus-menerus tanpa lelah. Pulang pun masih dikasih pekerjaan rumah dan sebagainya. Mohon maaf. Lanjut kita ke nomor 10. Pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan suatu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionist. C. Konstruktivis. D. Behavioris. Dalam pembahasannya, pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar koneksionis. Karena dengan adanya pemberian hadiah atau pujian, motivasi siswa untuk belajar akan lebih kuat. Dalam teori belajar yang lain dapat dijelaskan bahwa dalam teori belajar classical conditioning bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. 2. Dalam teori belajar behaviorisme, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. 3. Teori belajar operant condition tidak mengenal adanya penguatan. Jadi tindakan yang dilakukan guru dengan cara memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar koneksionis. Jawaban yang benar adalah B. Koneksionis. Baiklah Bapak Ibu, 10 soal sudah kita bahas. Semoga soal kompetensi teknis atau pedagogik ini keluar di ujian seleksi PPPK guru, khususnya guru PJOK. Terima kasih. Bila mana ada jawaban atau kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Kalau ada koreksi, salah SIM, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.